Apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar kata Bollywood? Nama Bollywood berasal dari gabungan Bombay dan Hollywood. Bollywood adalah produser film terbesar di India sekaligus salah satu produsen film terbesar di dunia. Seperti apa sebenarnya negara India ini? Inilah videonya. Bharat Ganaraja atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama Republik India adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 3.287.263 km persegi, India adalah negara terbesar ke-7 di dunia. Tidak perlu dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia karena ukurannya jauh lebih besar dari negara kita. Dengan luasnya tersebut, India menempati sebagian besar kawasan Asia Selatan. Negara ini dibatasi oleh Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara. Sementara untuk wilayah daratannya, India berbagi perbatasan darat dengan negara Pakistan di bagian barat, dengan Cina, Nepal, dan Bhutan di utara, serta dengan Bangladesh dan Myanmar di bagian timur. Selain itu, India juga memiliki wilayah yang berbatasan laut dengan Thailand, Myanmar, dan Indonesia, yaitu wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar. India merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar kedua di dunia. Diperkirakan jumlah populasi penduduk India pada tahun 2022 ini mencapai 1.375.586.000 jiwa atau menyumbang sekitar 17% dari populasi dunia. India adalah rumah untuk lebih dari 2.000 kelompok etnis yang berbeda. Namun sensus nasional negara ini tidak mengakui kelompok ras atau etnis di India. Dan secara garis besar penduduk atau warga negara India dikenal dengan istilah orang India. Agama di negara ini dicirikan oleh keragaman keyakinan dan praktek keagamaan. Konstitusi India menyatakan India sebagai negara sekuler tanpa agama negara. Namun pada saat yang sama, Republik India mengunggulkan Hinduisme sebagai agama yang disponsori negara melalui konstitusional, legislatif, dan budaya. Menurut sensus, Hinduisme atau agama Hindu adalah agama terbesar di India dengan jumlah pemeluk mencapai lebih dari 79%. Agama Islam menjadi agama terbesar kedua dengan jumlah pemeluk sekitar 14%. Dan sisanya merupakan pemeluk dari agama lain seperti agama Kristen, Sikhisme, Buddhisme, Jainisme, dan lain-lain. Banyaknya kelompok etnis di India menjadikan negara ini memiliki banyak bahasa yang digunakan. Negara ini memiliki jumlah bahasa tertinggi keempat di dunia yaitu sekitar 447 bahasa. Namun bahasa Hindi adalah bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di India. Bahasa ini adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi dalam pemerintahan. Selain bahasa Hindi, bahasa Inggris juga secara luas digunakan dalam bisnis dan kegiatan administrasi. Karenanya bahasa Inggris memiliki status subsidiary official language atau bahasa resmi kedua. Bentuk pemerintahan India adalah Republik Konstitusional Parlementer Federal. India adalah negara federasi dengan sistem parlementer yang diatur di bawah konstitusi India. Menurut pasal 300 konstitusi India, pemerintah India juga dikenal sebagai Persatuan India. Bentuk pemerintahan negara ini sebagian besar dimodelkan berdasarkan pada sistem Westminster yang pertama kali dikembangkan oleh Kerajaan Inggris. Presiden India adalah kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata India. Kekuasaan presiden sebagian besar berstatus nominal dan seremonial, kecuali dalam keadaan darurat, dan presiden biasanya bertindak atas saran dari Perdana Menteri. Sedangkan Perdana Menteri terpilih bertindak sebagai kepala eksekutif dan bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Sebagian besar kegiatan politik dan pemerintahan negara ini terpusat di kota New Delhi, yang merupakan ibu kota negara India. India memiliki salah satu ekonomi terbesar dan paling beragam di dunia. Negara ini telah menjadi salah satu ekonomi utama yang tumbuh cepat dan menjadi pusat layanan teknologi informasi dengan kelas menengah yang berkembang. Menurut Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF, negara ini adalah ekonomi terbesar ke-6 dunia berdasarkan nilai tukar pasar.
Akan tetapi, karena jumlah populasinya yang sangat besar, India dalam hal pendapatan dan produk nasional bruto per kapita masih dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin. Negara ini menempati peringkat ke-139 di dunia dalam PDB nominal per kapita. Sejarah India. Sejarah India dimulai dari peradaban Lebah Indus. Peradaban Indus merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban Indus berkembang antara tahun 2500 sebelum Masehi dan tahun 1900 Masehi. Peradaban ini merupakan salah satu peradaban awal dunia lama yang sezaman dengan peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia. Periode 2000 hingga 500 sebelum Masehi adalah periode migrasi bangsa Indo-Arya ke wilayah anak benua India dari barat laut. Mereka disebut juga sebagai bangsa Weda atau Arya. Sebagian besar sejarawan menganggap agama Hindu dan sistem kasta mulai muncul selama periode ini. Selama periode klasik, berbagai bagian India diperintahkan oleh banyak dinasti, diantaranya adalah Kekaisaran Gupta di India Utara. Pada periode ini, ajaran Hindu mengalami kebangkitan agama dan intelektual yang dikenal secara klasik sebagai zaman keemasan India. Selama periode ini, aspek peradaban, administrasi, budaya, dan agama India menyebar ke sebagian besar wilayah Asia. Pengaruh budaya India ini juga tersebar di banyak bagian Asia Tenggara, yang kemudian menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan terindianisasi di kawasan Asia Tenggara. Awal abad pertengahan India dimulai setelah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Gupta pada abad ke-6 Masehi. Abad pertengahan awal ini juga ditandai dengan munculnya banyak kerajaan-kerajaan dan keragaman budaya di anak benua India. Peristiwa paling signifikan yang terjadi pada periode abad pertengahan adalah terjadinya Perang Segitiga Kanauj atau yang dikenal juga dengan istilah Perjuangan Tripartit. Perang ini adalah perang yang terjadi di antara Kekaisaran Pratihara, Kekaisaran Pala, dan Kekaisaran Rashtrakuta untuk memperebutkan wilayah India Utara. Sementara untuk wilayah India Selatan, pada abad pertengahan ditandai dengan munculnya beberapa kekuatan kekaisaran seperti Chalukya, Chola, Pallava, Sera, Pandyan, dan Kerajaan Chalukya Barat. Periode akhir abad pertengahan India ditandai dengan invasi berulang yang dilakukan oleh klan nomaden Muslim dari kawasan Asia Tengah. Pada tahun 1206, Kesultanan Delhi didirikan. Kesultanan ini adalah sebuah kerajaan Islam yang berbasis di Delhi dan memerintah sebagian besar wilayah anak benua India. Melemahnya kekuatan Kesultanan Delhi pada akhir abad ke-14 memberi kesempatan bagi munculnya beberapa kerajaan baru, seperti Kesultanan Deccan dan Kesultanan Bengal di India Utara. Dan juga munculnya beberapa negara Hindu yang kuat di India Selatan, terutama negara bagian Vijayanagara dan Mewar. Periode modern awal India dimulai pada abad ke-16, ketika Kekaisaran Mughal berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah anak benua India. Periode Kekaisaran Mughal sering dicirikan sebagai periode proto-industrialis, di mana negara ini menjadi kekuatan ekonomi global dan kekuatan manufaktur terbesar pada era itu. Pada awal abad ke-18, Kekaisaran Mughal mulai mengalami penurunan kekuatan yang kemudian memberikan kesempatan bagi kerajaan-kerajaan lain seperti Maratha, Sikh, Mysoreans, Nizam, dan Nawab untuk melakukan kontrol atas wilayah anak benua India. Sementara itu, pada awal abad ke-18, sejumlah perusahaan dagang Eropa termasuk perusahaan India Timur milik Inggris telah mendirikan pos-pos dagang mereka di kawasan pesisir India. Dan mulai pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, sebagian besar wilayah India secara bertahap dianeksasi oleh perusahaan India Timur Inggris. Ekspansi kekuatan perusahaan Inggris di wilayah ini terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pencaplokan secara langsung negara-negara bagian India dan pemerintahan atas wilayah-wilayahnya, yang kemudian secara kolektif membentuk India Britania. Bentuk kedua adalah dengan penegasan kekuasaan perusahaan India Timur dengan melibatkan perjanjian, di mana penguasa India harus mengakui hegemoni perusahaan dengan imbalan otonomi internal yang terbatas. Pada tahun 1857, ketidakpuasan dengan aturan perusahaan India Timur di wilayah ini menyebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan India pada tahun 1857.
Pemberontakan besar yang mengguncang wilayah bagian utara dan tengah India ini menyebabkan pembubaran perusahaan India Timur Inggris. Setelah dibubarkan, wilayah India kemudian diperintah secara langsung oleh kerajaan Inggris dalam bentuk Kemaharajaan Britania atau yang dikenal juga dengan sebutan India Britania. Pada akhir abad ke-19, gerakan perjuangan kemerdekaan India secara nasional untuk pertama kalinya diluncurkan oleh Partai Kongres Nasional India. Pada tahun 1920-an, partai yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi ini memulai gerakan massa menentang pemerintahan Inggris menggunakan metode non-kekerasan. Gerakan yang dipelopori oleh partai ini sangat mempengaruhi gerakan nasionalis anti-kolonial lainnya di kerajaan Inggris. Sementara itu, pada periode yang sama konflik yang sering terjadi antara masyarakat Muslim dan Hindu juga tidak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah India Britania. Kaum Muslim yang menjadi minoritas di anak benua India merasa waspada terhadap kemerdekaan karena khawatir dengan prospek pemerintahan eksklusif Hindu. Karenanya sejak tahun 1930, Liga Muslim seluruh India melakukan advokasi dan menyuarakan untuk pembentukan negara bangsa dengan mayoritas Muslim yang terpisah. Akhirnya setelah serangkaian peristiwa pemberontakan dan konflik yang terjadi pada tahun 1946, pada bulan Agustus tahun 1947, kerajaan India Britania yang dipartisi menjadi dua bagian yaitu perusahaan India dan Dominion Pakistan. Kedua wilayah ini dibagi berdasarkan mayoritas agamanya. India dengan mayoritas umat Hindu dan Pakistan dengan mayoritas umat Muslim. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, Pakistan diberi kemerdekaan secara penuh. Menyusul keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, giliran India yang mendapatkan kemerdekaannya. Pada tanggal 26 Januari tahun 1950, melalui konstitusi barunya, pemerintah India secara resmi menempatkan negara ini sebagai sebuah negara republik sekuler dan demokratis. Itulah ringkasan sejarah berdirinya negara India seperti yang kita kenal saat ini. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara India. Nama India berasal dari bahasa Yunani kuno dan telah digunakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Nama India merujuk pada nama sungai Sindhu atau sungai Indus. Pada masa itu, orang Yunani menyebut orang India dengan istilah Indoi yang diterjemahkan sebagai orang-orang Indus. Istilah ini kemudian muncul dalam bahasa Inggris kuno pada awal abad ke-9 dan muncul kembali dalam bahasa Inggris modern pada abad ke-17. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary, nama India berasal dari bahasa Latin klasik. Nama ini merujuk untuk wilayah Asia Selatan dan wilayah di sebelah timurnya. Sementara itu, dalam bahasa India nama negara ini disebut dengan nama Barat. Nama ini adalah turunan dari nama Bharatavarsa yang pada mulanya nama ini digunakan untuk merujuk pada bagian barat sungai Gangga di India Utara. Adapun istilah Hindustan yang juga sering digunakan untuk menyebut wilayah India adalah berasal dari bahasa Persia Tengah. Istilah Hindustan ini diperkenalkan selama periode Kekaisaran Mughal dan digunakan secara luas sejak itu. Maknanya cukup bervariasi, mengacu pada wilayah yang mencakup India Utara dan Pakistan saat itu atau India secara keseluruhan. Desain bendera nasional negara ini terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna saffron atau yang disebut juga sebagai warna kunyit India, warna putih, dan warna hijau. Sementara untuk bagian tengah bendera terdapat sebuah lambang yang dikenal dengan nama Cakra Asoka. Desain bendera ini pertama kali digunakan pada tanggal 22 Juli tahun 1947 dan menjadi bendera resmi Persatuan India pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Adapun makna yang terkandung pada desain tersebut antara lain, warna saffron melambangkan keberanian dan pengorbanan, warna putih melambangkan perdamaian dan kebenaran, dan warna hijau melambangkan iman dan kesatria. Sementara lambang Cakra Asoka yang berada di tengah bendera melambangkan roda hukum abadi. Rupiah India adalah mata uang resmi yang digunakan oleh negara India. Namun, selain India, mata uang ini juga digunakan secara luas di beberapa negara lain, seperti Bhutan, Nepal, dan di Zimbabwe. Rupiah India secara internasional dikodekan dengan INR.
Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 rupiah India memiliki nilai tukar sekitar 188 rupiah. Mahatma Gandhi atau yang juga biasa disebut dengan Bapu adalah tokoh yang paling terkenal dari India. Mahatma Gandhi dipuja di seluruh dunia karena filosofi perlawanan pasifnya yang tanpa kekerasan. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Pertama, Mahatma Gandhi menjadi tokoh terkemuka dalam perjuangan India untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Raya. Bahkan setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, Mahatma Gandhi terus bekerja untuk memperjuangkan perdamaian antara umat Hindu dan Muslim sampai akhir hayatnya. Berpengaruhnya Mahatma Gandhi terhadap India hingga sosoknya diabadikan di semua denominasi uang kertas rupiah India. Seperti yang sudah disebut di awal, bahwa ekonomi India adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di dunia. Namun demikian, meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa dekade terakhir, negara ini masih terus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, terutama kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Pada tahun 2019, diperkirakan 10% populasi India terkaya memiliki sekitar 80,7% kekayaan, dan 1% populasi teratas dalam hal kekayaan memperoleh sekitar 21% dari total pendapatan negara. Negara ini memiliki jumlah miliarder tertinggi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Secara total, India mengklaim memiliki hampir 7.000 individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, dengan aset lebih dari 30 juta dolar Amerika, dan sekitar 140 miliarder di seluruh negeri. Sementara data lain menyebutkan, seperti laporan dari Walk Free Foundation pada tahun 2018 yang memperkirakan bahwa hampir 8 juta orang di India hidup dalam berbagai bentuk perbudakan modern, seperti kerja paksa, pekerja anak, perdagangan manusia, dan pengemis paksa. India adalah negara berbahasa Inggris terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 125 juta penutur atau sekitar 10% dari jumlah populasi. India adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yang saat ini memiliki lebih dari 300 juta penutur bahasa Inggris. Dengan jumlah penduduknya yang besar, India adalah negara dengan penganut Hindu terbesar di dunia. Dengan lebih dari 2 juta kuil Hindu yang tersebar di seluruh wilayah negara, India adalah negara dengan jumlah kuil Hindu terbanyak di dunia. Berdasarkan temuan dokumen yang berasal dari 5.500 tahun sebelum Masehi, agama Hindu dianggap sebagai agama tertua di dunia. Namun, tidak diketahui secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali memperkenalkan agama Hindu. Meski demikian, mayoritas penganut agama Hindu menyebut agama mereka sebagai Santana Dharma atau Dharma abadi, yang mengacu pada gagasan bahwa asal-usulnya berada di luar sejarah manusia, sebagaimana diungkapkan dalam teks-teks Hindu. Karena banyaknya umat Hindu di negara ini, tidak heran jika kemudian sapi dianggap sebagai hewan suci di India. Dalam agama Hindu, diyakini bahwa sapi adalah makhluk suci. Dipercaya bahwa Dewi Bumi yang mewakili bumi sering ditampilkan dalam bentuk sapi. India adalah satu-satunya negara di dunia dengan deklarasi hak-hak untuk sapi atau dikenal dengan istilah Bill of Rights for Cow. Konstitusi negara ini memiliki seperangkat aturan yang melarang penjualan dan pembunuhan sapi. Karenanya, sapi di negara ini memiliki kebebasan untuk berkeliaran dimanapun mereka mau tanpa takut diganggu oleh manusia. Dengan wilayahnya yang luas, India memiliki fitur alam yang sangat bervariasi. Keindahan alam negara ini dapat dilihat dari mulai garis pantai hingga hutan dan pegunungannya. India juga menjadi rumah bagi lebih dari 8% keanekaragaman hayati dunia. Keanekaragaman hayati yang tinggi ini menjadikan India sebagai salah satu dari 17 negara megadiverse dunia. India menempati peringkat ke-7 sebagai negara paling indah di dunia menurut situs money.co.uk. Negara ini memiliki bentang alam yang beragam, seperti pegunungan Himalaya, dataran tinggi Kaas yang dikenal juga sebagai lembah bunga, Munnar, Ladakh, Danau Loktak, Darjeeling, dan masih banyak lagi. Tidak mengherankan rasanya jika kemudian negara ini masuk ke dalam 10 besar negara terindah di dunia, seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya.
Harimau Bengal adalah hewan nasional India. Salah satu subspesies dari harimau Asia daratan ini ditetapkan sebagai salah satu simbol nasional India sejak tahun 1977. Harimau Bengal diperkirakan telah menghuni wilayah anak benua India sejak zaman Pleistosen akhir atau sekitar 16.000 tahun yang lalu. Namun sayangnya, keberadaan hewan yang dianggap sebagai kucing liar terbesar ini terancam punah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti maraknya perburuan hingga hilangnya habitat alami. Berdiri pada ketinggian 8.586 meter di atas permukaan laut, puncak Kanchenjunga adalah titik tertinggi dari negara India. Selain itu, gunung yang terletak di wilayah perbatasan India-Nepal dan masih bagian dari pegunungan Himalaya ini dianggap sebagai gunung tertinggi ketiga di dunia setelah Everest dan K2. Berbicara tentang ketinggian, India adalah rumah bagi jembatan rel tertinggi di dunia. Senap Rail Bridge adalah jembatan kereta api India antara Bakal dan Kauri yang terletak di distrik kreasi di Jammu dan Kashmir, India. Jembatan yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Desember tahun 2022 ini memiliki ketinggian 359 meter, yang menjadikannya sebagai jembatan tertinggi di dunia. India juga memiliki jalan raya tertinggi di dunia. Dengan ketinggian lebih dari 5.800 meter di atas permukaan laut, Ladakh Road adalah jalan tertinggi yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Masih ingat dengan video 10 tempat terbasah di bumi? Dalam video tersebut, tempat paling basah di bumi berasal dari negara India, yaitu Cherrapunji dan Mawsynram. Desa Mawsynram khususnya ditetapkan sebagai tempat berpenghuni paling basah di bumi dan memegang rekor dari Guinness Book of World Record untuk curah hujan tahunan rata-rata tertinggi. Curah hujan rata-rata desa Mawsynram adalah sekitar 12.000 mm per tahunnya. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara India. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.